Selamat datang di edisi perdana Ekorum. Ini karena edisi perdana, maka kami tasbihkan para penonton sekalian sebagai manusia yang paling peduli lingkungan di atas bumi ini. Selamat datang. Saya Vira Abdurrahman. Di sini saya sebagai temannya Ekorum gitu ya. Dan saya kedatangan teman, nanti akan diperkenalkan. Tapi edisi perdana ini kita akan membicarakan masalah hubungan pemilu dan sampah. Apakah mereka teman tapi mesra gitu ya, atau hubungan tanpa status gitu ya, atau di ghosting gitu ya. Seperti apa sih gitu ya? Selama ini kita hingar-bingar dengan pemilu tapi lupa bahwa sampahnya banyak ya bro ya gitu ya. Dan ini teman saya sih manggilnya MG, bukan Michael Jackson. Bukan. Bukan. Gitu ya. Tapi dia bisa menjawab sampah pemilu itu kemana ya? Ini salah satu penampung sampah pemilu. Bang MG itu gimana tuh? Sampah pemilu diapain selama ini? Selama ini dilupakan Ya. oleh yang membuat sampahnya. Aduh. Lah iya. Sakit banget sih. Iya, kebayang ada 350.000 orang yang mencalonkan diri seluruh Indonesia nih ya. Katakanlah kalau 350.000 orang ini DPD, DPRD, DPD itu membuat spanduk 1000 piece aja ya untuk disebar di mana-mana, di jalanan, di segala macam. Berarti 350 juta se-Indonesia. Yang itu nggak ada pengelolaannya, dibebankannya ke ya Satpol PP, PPSU gitu. Bayang tuh. Dan itu problemnya adalah itu PVC. PVC itu apa tuh? Polyvinyl chloride. Oke. Ini jenis plastik nomor 3 yang emang lebih toksik lagi dibanding yang HDPE yang tutup botol atau yang kantong kresek. Kalau yang HDPE itu kan dia banyak pengolahnya. Udah banyak tuh pericycle-nya menjadi papan, menjadi furniture, itu udah banyak. Itu sisi bagusnya, walaupun tetap itu aja masih masalah kan. Nah ini PVC yang sulit untuk didaur ulang lagi, mau dijadiin apa lagi gitu. Paling banter itu dipakai ulang untuk nutup meja lah, untuk pen apa. Kaki lima ya, kaki lima, warteg kayak gitu-gitu ya. Ya mereka bisa pakai. Itu pun nggak banyak. Sekarang kalau kita ngeliat di jalan kan banyak banget yang ukurannya cuman ya kecil banget, paling cuman 50 kali 70 kali. Nanggung tuh ya, dipakainya buat apa ya? Cuma nanggung, udah nggak bisa. Belum lagi yang kalaupun besar biasanya juga dirobek-robek kan. Nah itu udah nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai ulang oleh orang lain untuk sebagai penutup, sebagai taplak atau apa, alas, nggak bisa. Nah itu problemnya di situ banyak banget. Nah itu tuh berarti Masinton sama si Tarduga itu bertanggung jawab banyak bang. Abang banyak banget sampahnya bang. Dia tahu. Itu paling di mana-mana tuh ya. Parah. Parah banget tuh kalau kayak gitu sampah semua. Sampai kita udah bikin bangkunya. Bangku dari mereka berdua tuh. Iya. Jadi sorry deh. Jadi kita bisa dudukin Masinton. Gua kenal lah sama Bang Sintang tuh ya. Sama Tarduga juga. Oke. Gue kirim fotonya dah. Boleh. Kalau dijual laku kayaknya. Belum tentu. Kecuali di chat mungkin. Oke, berarti itu sampah pemilu itu yang kita bayangin aja kan itu ini ya, apa namanya, spanduk tuh ya. Iya. Selain spanduk apa biasanya sampah pemilu? Kalau yang hari-harinya itu kan ada kertas pemilu apa segala macam, itu juga termasuk. Juga termasuk, tapi mungkin itu kan masih dikip panjang waktunya ya, kertas-kertas itu. Oh ya, dulu, keamanan apa segala macam ya. Mungkin setelah sekian bulan baru bisa dirilis, dan mungkin itu yang emang akan sudah diatur. Kayaknya sih, saya juga belum tahu, tapi kayaknya udah diatur dikemanain. Nah yang nggak diatur adalah si PVC banner ini, spanduk banner ini yang nggak terlalu diatur. Kayak yang terakhir kemarin. Kita tuh sama teman-teman di Stufo Good R&D itu memang sudah niat untuk begitu tanggal 10 masa tenang kan, tengah malam itu kita turun ke jalan ngambilin, copotin. Nah itu lo berarti ngelakuinnya masih manual dong, lo turun ke jalan, lo copot-copotin sendiri terus lo ambil buat daur ulang gitu ya? Iya. Jadi nggak ada saluran, nggak ada pipanya tuh, maksudnya
lo ngambil di suatu tempat gitu ya, penampungan atau apa, itu enggak juga ya? Baru kita tahu kemudian setelah ternyata kita sudah ambil, kita bawa mobil bak penuh satu, ya udah cuman sedapatnya segitu, ya udah balik. Terus kita cari tahu ini larinya kemana. Pada hari H itu mereka ngumpulnya ke kelurahan. Ke kelurahan? Ke kecamatan. Atau gitu. kecamatan? Iya. Nah dari situ, yang bingung mereka. Wah setelah itu banyak tuh telepon ke kita untuk bisa ambil apa enggak segala macem gitu. Berarti Pak Lurah dan Pak Camat kuncinya sekarang? Iya. Dan itu juga mungkin karena surat edaran itu kali ya. Iya, jadi ada surat edaran memang dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, gitu ya, bahwa ini ada sampah pemilu, tapi tidak tegas juga kan itu untuk diapain ya, tidak ada jelas salurannya juga. Himbauan, ya. Hanya berupa himbauan gitu ya, menjaga kebersihan ya, tetap aja dibuangnya ke tempat sampah dan itu tetap bisa jadi racun gitu kan intinya gitu ya. Berarti sekarang ini lo ini apa namanya ngambilnya tuh dari penampungan tuh. Berarti lo harus bersahabat dengan Pak Lurah dan Bu Camat ya. Betul, dan itu juga kan kita mempublish bahwa kita bisa menerima limbah banner karena kita bisa olah jadi papan, jadi furniture. Kita udah juga sebut tuh di sosial media kita, di IG kita. Nah, terus banyak juga yang telepon, yang menghubungi bahwa ini bisa disalurin nggak ke tempat kita. Kita bilang ya kita open aja. Tapi kita kan nggak ini ya, ada punya keterbatasan ya, nggak punya mobilnya untuk ngambil dan segala macam. Oke, kendala teknis juga ya berarti ya. Kita cuma bilang kita bisa nerima aja, silakan kirim aja. Oke, berarti masalah terbesarnya itu transport ya. Bener. Dan tenaga yang peak ininya ya, ini yang ngambilnya itu ya. Sekarang aja itu di tempat kita sudah ada 11 ton. 11 ton itu baru dari. Kalau cendol itu sekolam ya gitu ya. Banyak banget berarti ya. Banyak banget. Di depan tuh, di tempat kita tuh ada lahan itu tertutup di berapa ya? 10 kali 20 tertutup. 10 kali 20 meter ya. Itu banner semua tuh. Semuanya banner? Iya. Setinggi Monas enggak? Enggak. Tapi ya lumayan. Karena juga kan ngumpulinnya mereka ya nggak dilipat rapi ya, tentu aja. Jadi, itu juga PR juga tuh ya. PR. Nah jadi kita begitu datang ya kita rapihin, kita gulung satu lembar per lembar. Nah itu memang pekerjaan. So Pak Lurah dan Pak Camat tolong, 1 transportasi, 2 packaging. Jadi mungkin staf-staf kelurahan dan masyarakat kecamatan itu tolong dilipat dulu ya, karena itu akan sangat menolong kan ya. Karena kelihatannya mungkin gampang ya ngelipet itu ya, tapi ketika 11 ton barang kita banner terus kita lipat ya PR juga kan PR gitu ya. juga iya. Dan tentu aja kita juga paham teman-teman Satpol PP ketika nurunin dan segala macam karena waktu ya main gini aja, bahkan masih ada kayu yang sebagai batang untuk ininya juga masih ada. Oke bro, lo tuh di limbah pemilu itu di tahun pemilu 2024 aja ya? Iya, betul. Sebelumnya belum ada tuh ya, lo belum ngerjain gitu maksud gue? Belum. Kita tuh mulai mengolah limbah banner itu, mengupcycle limbah banner dari 2017. Oke. Nah, bannernya itu berasal dari banner-banner event atau ya seperti pameran atau konser gitu. Kita ubah jadi tas. Karena kita juga mau ceritain apa yang banner itu berasal dari acara apa gitu. Nah, jadi tapi kan itu secara jumlah kecil ya. Nggak masif karena jumlah paling cuma dari setiap event berapa banner gitu yang bisa kelola. Ternyata masalah lainnya adalah nggak usah pakai acara pemilu nih ya, print shop di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang ada berapa print shop? Kita udah riset 1 print shop biasa aja, bukan yang kelas gede atau yang kecil ya, yang menengah itu 7 roll setiap bulan. 7 roll itu 90 meter. Oke. 1 rollnya. Oke. Kali 3. Jadi sebanyak itu. Bisa sekitar 1 roll itu 70 kilo lah. Itu keluar. Jadi print shop itu mengeluarkan. Beredar tuh, ditempel, acara, apa segala macam. Pertanyaannya setelah itu dikemanain?
Kan nggak ada yang I tahu. see. Nggak ada yang tahu. Jadi setiap bulan tuh keluar pasti. Itu per bulan hitungan lo itu ya? Hitungannya per bulan. Oke. Satu print shop. Tinggal dikali aja ada berapa. Kayaknya lebih dari 100 ya. Luar biasa ya? Iya. Dan itu yang memang belum banyak lah, kalau mungkin saya bilang nggak ada mungkin terlalu ini, tapi emang minim sekali. Beda sama HDPE, sama kantong kresek gitu. Itu udah banyak yang bisa ngolah. Banyak teman-teman juga yang emang udah keren-keren bikin produknya dari itu. Tapi PVC banner ini belum. Nah, karena kita belum bisa tahun pemilu yang lalu, ya kita belum berani menerima itu, karena kita juga sendiri bikin tas itu ada ininya, ada waste-nya, potongan-potongan yang aku pakai. Itu masih kita simpen tuh, kita eksperimen terus sampai akhirnya kita bisa nemukan bahwa bisa nih, bisa dijadiin papan. Jadi yang nggak kepake jenis banner-banner itu bisa kita jadiin papan, bisa jadi pengganti ini. Papan kayak gini nih ya? Bisa. Terus kalaupun nggak bisa dipotong, sisa potongan ini nggak kepake buat jadi papan, kita bisa cacah. Nah, cacah bisa jadi roster, bisa jadi macam-macam juga gitu. Nah, karena udah bisa, kita berani ikutan mainin sampah pemilu yang kali ini. Berarti bisa dibilang tiap pemilu itu jadi kayak lebarannya limbah. Sampah maceman spanduk begitu ya. Betul. Itu kayak hajatan per 5 tahun sekali untuk limbah seperti itu. Oke, kalau sekarang gini, kalau misalnya gue tanya nih sama lo nih, biar pada denger nih, biar pemilu selanjutnya bisa lebih lebih rapih gitu ya. Apa yang lo butuhin biar ya tidak semrawut seperti sekarang lah? Ya, mesti kreatif tentu aja. Para caleg-caleg ini untuk mengkampanyekan visi misinya ya. Karena kayaknya masih belum punya ide yang banyak untuk guna berkampanye, kecuali dengan membuat banner. Terlebih mungkin masyarakat kita masih perlu dibikin festif secara visual, bahwa ada muka-muka ini, sehingga dia berpikir mungkin begitu juga kali ya. Pun begitu, yang jadi menurut saya lucu adalah, bayangkan setiap caleg itu mengalokasikan dana untuk ngeprint banner itu berapa duit tuh? Itu banyak banget. Tapi mereka tidak pernah mengalokasikan dana untuk setelahnya. Ini mau diapain? Betul banget. Kasih insentif kah kepada PPSU untuk betul. Relawannya ya harusnya ya, pemilihnya, gitu. Loyalisnya, harusnya mereka berpikir itu. Itu aja kita udah coba pendekatan kepada caleg-caleg nih. Abis itu kasih ke kita aja. Itu lo udah ngedeketin tuh ya? Udah, bahkan itu juga bagus buat campaign lu. Ayo disebut aja. Beberapa sudah ada melakukan itu sama kita, bahwa nanti akan diolah. Itu bagus. Tapi terus habis itu sampai sekarang sih belum ada kelanjutannya nih. Nggak konkret ya? Nggak konkret. Jadi itu masuk bagian dalam janji kampanye gitu ya? Pada saat mereka datang ke kita mau begini, wah kayaknya lu berbeda nih. Ternyata sama aja ya Bo ya. Itu namanya di ghosting, hubungan di ghosting kalau kayak gitu. Tapi gue nggak ngebayangin ya kalau misalnya banner pemilu itu kan wajah semua ya. Jadi nanti kalau dijadiin papan tuh di sini tuh ada wajah-wajah gitu di sini tuh, atau gimana jadinya hasilnya? Ya biasanya memang produk-produk upcycle recycle tantangannya ini dimanapun adalah desain. Desain akhirnya. Ya kalau kita tahu orang juga gak mau ngelihat muka-muka itu, ya jangan paksa muka itu ada. Terus perlu kita olah lagi gitu secara desain, apakah dikolasein atau mungkin dicat sekalian gitu. Ya itu tantangan berikutnya sebenarnya. Berarti satu komitmen dari calegnya itu sendiri gitu ya. Yang kedua ini tantangan buat desainer-desainer ya, yang Gen Z ya, kan lebih kreatif ya gitu ya. Maksudnya industri kreatif di Gen Z ini kan jauh lebih berkembang sebenarnya. Termasuk ide-ide upcycle dan recycle seperti ini. Nah terus yang kalau urusan dengan otoritasnya gimana? Lo sulit nggak? Gue gak ngebayangin lu tengah malam ngambilin itu ya, banner-banner itu di jalan gitu ya. Disangka maling lah atau apa gitu ya. Bahkan kita ketemu sama rombongan yang dari kelurahan. Ya, kita barengan sama teman-teman naik mobil bak gitu, terus ketemu sama yang lain. Ya udah, tapi sama-sama tahu bahwa kita ngambil. Oh udah kenal ya? Iya, mungkin mereka kira
kita dari apa? Dari partai mungkin atau dari calegnya Oh, yang I ngambilin. see. Padahal bukan gitu, kita emang ngambilin aja gitu. Oke. Itu berarti tantangan banget ya. Dan itu kan cost tersendiri ketika ngambil sendiri itu kan sebenarnya spending uang lagi kan ya, ada biayanya sendiri. Iya lumayan, makanya itu Lumayan dia. juga kan ya, Kayak gitu ya. misalkan tentu transportasi belum ya ajak orang kan, Yes. ajak orang ya mesti bayar orang sebenarnya. Oke. Oke, semoga di pemilu selanjutnya jauh lebih baik dari 2024 dalam hal sampah ya. Ya. Dan caleg-calegnya ini sendiri, terutama the next Masinton dan the next siapa Bang Sitar Duga, yang wajahnya dengan berbagai gaya gitu ya, bisa lebih ramah dengan lingkungan gitu ya. Alhamdulillahnya kalau terpilih, dan jangan lupa dengan sampahnya gitu kan. Betul banget. Betul. Nah, produk lo sendiri, bro, itu apa sih produknya? Judulnya apa? Terus kita kalau seperti apa sih, bisa dicontohin nggak itu yang tas lo itu tadi itu? Ya. Kita pengen lihat. Nah dari 2017 kita tuh produksi tas semacam ini. Itu judulnya dibacanya apa? Brandnya Stavo. Jadi dibacanya Stavo. Iya. Ada ideologi tertentu kan dari Stavo ini, maksudnya bahasa apa atau apa gitu? Ini dari kata staff sebenarnya, barang gitu. Jadi emang, the staff ya gitu ya, staff. Okay. yang kita bayangin emang semenjak kita juga pembuat sampah karena sering terlibat di event dan bikin banner, kayaknya kita mesti bikin itu jadi barang-barang yang sirkular gitu. Jadi kita ngelihat banner yang bekas acara yang nggak kepakai lagi itu sebenarnya material. Jadi kita melihat material tuh harusnya sirkular. Jadi ya kalau bisa nggak menggunakan material yang eksploitatif kan oke ya, bagus gitu. Jadi nggak mesti yang baru terus. Bahkan material-material yang udah ada di permukaan bumi juga banyak tuh yang bisa diolah lagi jadi benda. Nah kurang lebih itu gagasan besarnya yang kita lagi pengen usung dan campaign terus. Nah ini salah satunya jadinya jadi tas. Jadi tas banner ini. Karena emang secara material bagus, kuat, secara desain juga oke. Makanya di awal emang agak milih untuk acara-acara banner, acara-acara konser atau pameran seni rupa gitu. Nah itu selain karena bahannya yang cocok, tampilannya juga kah? Atau tampilannya apa aja? Ya ada beberapa model, tapi justru memang seperti yang tadi saya bilang, kelemahannya upcycle produk itu di desain. Kebanyakan rata-rata ini yang nggak survive. Jadi emang desain adalah penting untuk dikulik terus supaya tetap secara model terlihat bagus, keren, orang suka, desainnya enak dilihat gitu itu. Dan selain itu juga yang mau kita ceritakan lewat produk upcycle ini tuh adalah story di baliknya. Oke, labelnya ya itu ya. Labelnya. Jadi kita selalu kasih lihat foto banner sebelum dipotong. Oke. Dan keterangan tentang ini ya, ini banner dan keterangan acaranya ya, gitu ya. Oh, gitu. Ada keterangannya. Ini kemarin dan esok Kota Bandung di mata generasi baru Bandung. Oke. Nah, itu acara itu. Jadi itu nama acara dari banner yang lo ambil ini ya. Bener. Jadi harapannya tuh gue ngebayangin pakai ini terus dia selain mungkin dia bisa ceritakan bahwa ini upcycle dari banner, ini keren, suka mungkin kebetulan dengan warnanya, tapi juga dia bisa cerita ini acara yang dia tahu mungkin atau dia yang ikut datang acara itu, jadi lebih panjang gitu ceritanya di balik ini gitu. Nah, lu susah nggak sih nemu konsumennya gitu? Pasarnya siapa? Pangsa pasarnya? Upcycle memang niche market ya. Yes, upcycle produk, recycling produk itu niche banget, dan emang nggak mudah untuk kita bisa dapat pasar yang gede, apalagi di Indonesia ya. Banyak produsen upcycle juga yang nggak bertahan sebenarnya. Ide-idenya bagus, craftsmanship-nya juga bagus, tapi marketnya sulit. Nah kita juga dapat tantangan itu. Terus bahkan sampai sekarang itu bisa dibilang 60%-an itu justru pembelinya dari luar. 60% dari luar tuh ya? Iya. Tapi setidaknya sekarang udah lebih baik dibanding waktu kita mulai dulu. Jadi udah mulai grow ya, maksudnya market orang-orang kita udah mulai juga suka, aware dengan isu
upcycling recycling dan mau beli produk-produk yang kayak gini. Kisaran harga berapa sih kalau boleh tahu? Ini mulai dari 250.000 sampai ada 800.000 gitu. Masih bisa lah ya nabung-nabung untuk 250.000. Bisa. Kawan-kawan SCBD gitu ya. Nah, Jakselian gitu ya yang tumblernya aja kan Corsical gitu ya. Masa beli tas yang 250.000 nggak bisa gitu ya. Nah, dan yang banyak sering nggak dipahami adalah bahwa kita dibilang produk upcycle cenderung mahal. Karena iya benar tuh tuduhannya itu tuh. Gue juga ngerasa kenapa ya ini mahal banget sih gitu. Nah, yang mesti dipahami sebenarnya ini udah pasti skalanya butik, upcycle produk, bukan mass production, bukan dibuat oleh pabrik seperti produk-produk yang dibuat di Cina. Ya pasti murah itu. Ini kan cuman berapa biji doang yang dibuatnya. Tuh, kelasnya butik benar, limited ya, benar ya. Iya, jadi dan by hand kan ya? Iya, jadi klasifikasi itu aja udah harusnya bisa dipahami bahwa ya cost production dia jadi juga gede gitu. Nah kalau ngomongin bisnis bro, lo sendiri itu maksud gue, lo punya berapa timnya sih? Timnya tuh kayak apa gitu? Apakah desain grafisnya siapa atau siapa gitu? Iya, gue awalinnya marketingnya mulai sendiri ketika awal ini ya iseng-iseng karena demen ngejahit dulu. Nah dari situ selain jualan juga workshopin, jadi emang edukasiin ke publik bahwa lu juga bisa bikin tas. Jadi gue bikin versi sederhananya untuk orang juga bisa mengupcycle banner gitu, bisa jadi tas gitu. Nah dari situ ketemu banyak teman-teman yang tertarik, terus malah jadi ikutan bantuin, bergabung, dan bahkan gak hanya banner doang, jadi ketemu teman-teman yang emang fokusnya juga sama ke plastik HDPE. Di Good School, terus sekarang ada berarti 8 orang. 8 orang yang fokus ke situ. Jadi fokus di kantor lo tuh ya. Iya, jadi selain ini jalan produk tas ini jalan, kita juga buka namanya Good R&D. Ini ada laboratorium. Laboratorium recycling upcycling. Jadi untuk edukasi, untuk kita selalu bikin namanya workshop operasi plastik kemana-mana. Operasi plastik. Iya, kalau nggak di tempat kita ya kita keliling ke beberapa kota untuk mengedukasi publik tentang ngolah plastik yang paling secara sederhana yang lo juga bisa di rumah. Gitu. Dan maksudnya yang kita bayangkan adalah mudah-mudahan kalau kita ke kota yang baru itu mereka juga bisa bikin gitu sama teman-temannya, memulai praktek upcycle atau recycle di tempatnya mereka gitu. Nah lo pengalaman lo itu ya, anak-anak mana yang biasanya jauh lebih excited tentang isu ini ya? Kayak Bandung kayaknya pasti. Ya, ini ya. Kalau Bandung lebih ini ya, lebih sebenarnya semangat. Setiap kota yang kita temui selalu ada, selalu ada anak-anak atau teman-teman yang emang udah paham itu, kayaknya kita perlu melakukan ini, udah punya concernnya, cuma dia nggak tahu harus bagaimana mulainya. Jadi jadi memang produk recycle ini memang awalnya dari kesadaran dulu ya? Iya, emang harusnya gitu. Kalau enggak, dia nggak akan maju gitu. Pertama dari kesadarannya, kedua ada resource-nya. Apa yang, karena bisa jadi di dekat dia itu beda-beda nih. Yang jadi limbah apaan di dekatnya. Dan itu yang masing-masing daerah punya ciri khas sendiri tuh ya masalah limbah ini ya. Betul. Kalau resource-nya sudah ada, kita tuh suka nemeninnya ya udah bisa dibikin ini, bikin itu gitu. Sekalian kita jualan gitu ya. Gimana caranya beli? Nah, ini lari kemana nih? Masih di bisa ke tempat kita karena bisa langsung datang dan lihat apa yang kita lakukan di Jagakarsa. Di Jagakarsa. Sebelahnya Good School di belakang Ragunan tuh, Jalan Durian nomor 29. IG-nya apa? IG-nya adalah Stufobag. Stufobag ya? Ya, Stufobag. Juga bisa lihat ke Stufo Labs atau Good R&D. Nah itu aktivitas laboratorium kita tuh. Kita suka bikin open lab juga. Kita open sama seniman, desainer produk atau praktisi kreatif lainnya untuk pakai tempat kita dan bikin segala macam.
Oke, oke, oke. Atau ke Tokopedia kita. Oke. Oh, di Tokopedia juga udah ada? Ya. Oke, jadi udah masuk marketplace ya? Udah. Oke, good, good. Oke, senang ya bahwa produk-produk recycle ini sudah mulai levelnya adalah keren gitu ya. Nggak cuman karena bukan karena menjalankan ideologi ramah lingkungan, tapi juga sudah di level yang keren gitu ya, sudah masuk ke fashion. Karena itu memang udah jadi model butik ya, gitu ya. Oke, Sobat Eko Forum, sementara dipanggilnya sobat aja ya, karena gue bingung manggil apa ya. Kalau darling kayaknya terlalu belum momennya. Oke, kita udah mau setengah jam nih. Terakhir kita ingin nyolek otoritas-otoritas di Indonesia dari mulai presiden, DPR, bupati, gubernur, camat, lurah, Pak RT. Pak RT Bolot mungkin ya dengerin ini, tolong disampaikan ke Pak RT seluruh Indonesia gitu ya, karena Pak Bolot ini pengaruhnya luar biasa untuk RT-RT se-Indonesia. Tolong sampah-sampah dari hasil pemilu ini diperhatikan dan komitmen yang tinggi ya, bahwa ini harus di-manage atau diatur secara lebih profesional. Dan toh ini juga membantu ekonomi UMKM seperti Bank MJ ini gitu ya, bahwa kalau di-manage dengan baik gitu ya, di-deliver dengan baik, maka itu akan menjadi cuan yang bisa membantu banyak orang gitu ya, dan ini menjadi industri fashion. Dan kita juga pengen menekankan kepada KPU gitu ya, bahwa kalau KPU bisa membuat aturan yang lebih pasti dan tegas, nantilah sampah-sampah pemilu ini mau dikemanain dan harus diapain gitu ya. Kalau memang bisa diambil di mana gitu ya, dan bagaimana caranya, mungkin pakai partner-partner yang lebih, misalnya pakai kontrak perjanjian gitu ya. Itu akan jauh lebih membantu kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir dari Mas MJ sendiri, ada pesan nggak untuk pemilu dan sampah inilah khususnya? Ya, selain tadi yang disebut di pihak otoritas ya, ini juga gue cenderung lebih untuk ngajak ngobrol kepada inisiatif di berbagai kota. Karena mungkin di Jakarta ada kami yang bisa ngolah, tapi gimana dengan kota-kota lain gitu. Dan untuk itu kita ngedorong buat teman-teman dari kota manapun, kalau ada inisiatif itu silakan hubungi kita. Kita sangat senang untuk bisa ikutan bantuin teman-teman untuk gimana caranya. Oke. Gitu. Oke. Kita menghadapi nanti kan pilkada. Ya, pilkada bentar lagi. Benar. Jadi sok atau ngobrol sama kita. Sebelum pilkada terjadi, sampahnya kita atur dulu gitu ya. Limbah-limbahnya mau seperti apa. Dan kesannya ini kerjaan anak Jakarta doang nih sebenarnya. Tapi sebenarnya enggak gitu kan ya. Ini bukan isu Jakarta gitu ya, bahwa sampah dan pemilu itu seluruh Indonesia, karena pemilunya seluruh Indonesia gitu ya. Oke. Dan jangan lupa kalau punya cuan yang lebih, silahkan beli di Stufo ya. Di Stufo, di Tokopedia-nya juga ada, atau ke IG-nya langsung. Oke, kali ini kita tutup pembahasan, bukan pembahasan, ini mah ngobrol ya. Semoga menjadi inspirasi kawan-kawan semua. Dan sekali lagi selamat datang di Eko Room, dan Anda adalah penonton yang kita tasbihkan sebagai manusia paling peduli lingkungan sebumi dan sedunia ini gitu ya. Oke, salam kenal semua, karena ini edisi perdana. Sampai bertemu di Eko Room selanjutnya. Thank you. Thank you ya. Sama-sama, Mbak.